Kalau cuma mau kaya, kamu bisa pakai penglaris bunga Wijaya Kusuma. Nanti bunga itu harus kamu rendam di air untuk merendam cobek yang akan membuat bumbu rujak dagangan kamu. Van, setelah urusan ibu kamu selesai, kamu tinggal sama tante aja ya. Soalnya kan kamu juga udah gak punya siapa-siapa, cuma tante yang ada sama kamu. Kasian kamu juga kalau sendiri lanjutin kontrakan rumah ini. Makasih ya tante. Van, udah malam. Lanjutin besok ya. Iya tante. Ingat ya, mulai hari ini tante yang akan jagain kamu, tante yang akan biayain kamu. Ya, ada tante di sini. Tapi ingat tante juga nanti perlu bantuan kamu. Oke. Makasih ya tante. Saya tahu banget ini berat buat kamu, tapi kamu harus ikhlasin kepergian ibu kamu ya, sayang ya. Iya tante. Fanny itu cuma sedih aja. Waktu ibu lagi sakit, dari dirawat sampai ibu meninggal, aku nggak punya banyak waktu sama ibu. Ibu kamu pasti ngerti kok. Kan saat itu kamu sedang sibuk-sibuknya magang tugas sekolah akhir di luar kota kan? Kan ada tante juga yang jagain ibu kamu waktu itu. Tunggu aja, habis ini aku akan manfaatin anak ini buat cari uang. Enak aja numpang gratis. Duh, ini semenjak warung gado-gado depan buka, warung rujak cingur aku jadi sepi. Padahal dulu aku keras. Ibu-ibu, rujak cingur. Iya ya, tuh Lastri rujak cingurnya enak deh. Bener, enakan juga gado-gado. Udah harganya murah, sehat, bebas kolesterol lagi. Bener pisan eta teh Yen, apa kata kamunya? Gado-gado teh seperti lotek kalau kata orang Sundamanya. Walah, ya nggak bisa toh. Aku kan sukanya rujak cingur. Udah kebayang makan petisnya, makan rujak cingurnya yang kenyal-kenyal dan gino-gino. Lah Bu Nurul kan bisa makan bareng aku. Kalian makan gado-gado berdua. Bisa toh? Ya udah, kalau begitu saya dengan Bu Tuti pesan 2 ya. Oke, sebentar saya siapin dulu ya, Bu. Aduh, makasih toh Bu Nurul. Ngomong-ngomong, si Pani tinggal bareng nih sama si Lastri. Namanya kenapa Yen? Ih, emang Bu Nurul nggak tahu. Si Lastri entupan raja tega. Yayan mah takutnya si Pani itu cuma dimanfaatin sama si Lastri. Ulu, bener pisan apa kata kamu Yen? Apalagi sekarang rujak cingur nate sepi, ente seperti dulu gitu. Masa iya Lastri kayak gitu? Kemarin gue makan rujak cingur anyep. Kayak hubungan rumah tangga yang kagak pakai asmara. Lidah kamu aja kalian yang nggak doyan. Ya, ibu-ibu. Ini uangnya, makasih ya. Makasih ya, Bu. Enakan juga gado-gado. Enak keneh lotek.
Tante udah pulang? Iya nih ada barang yang ketinggalan tapi habis itu mau langsung balik lagi ke warung. Banyak ya uang dukanya. Iya, alhamdulillah ini Tante. Oh, Tante. Loh kenapa? Kamu takut uangnya hilang kalau tante yang pegang? Enggak gitu Tante, cuman Gini loh Fanny, tante itu cuma takut kamu belum pinter pegang uang. Jadi biar ini tante yang atur, tante yang pegang, oke? Hai Aini. Mbak Lastri. Hai, habis belanja ya? Oh, enggak, ini aku beli tas baru untuk ganti tas lama. Oh, beli tas. Coba lihat. Oh iya, boleh. Wih, bagus ya tasnya. Pasti mahal ya? Enggak kok Mbak, soalnya kan tas lama aku juga udah rusak, akhirnya aku mesti ganti yang baru. Iya ya. Mbak. Ya. Maaf tasnya Mbak. Oh, maaf ya, Ai lupa. Ya nggak apa-apa. Kalau gitu Aini duluan ya. Mari. Iya. Tas ini kelihatan mahal banget. Aku pengen punya juga jadinya. Uangnya buat beli tas dulu aja kali ya. Sisanya baru aku masukin ke bank buat belanja online. Jangan mengkhianati kepercayaan seseorang dan malah mengambil untung dari sebuah musibah. Apaan sih? Gak jelas. Loh, Tante habis belanja? Iya belanja. Kenapa emangnya nggak boleh belanja pakai uang sendiri? Enggak, aku cuma nanya aja kok Tante. Ini aku udah siapin masakan kesukaan Tante. Dasar ponakan nggak tahu diri, bikin sebel aja. Sama kayak si Zidan. Nih Tante. Kamu gimana sih? Kalau misalnya aku mau makan, aku bisa ambil sendiri. Iya maaf Tante. Cepetan beresin, habis beresin ikut aku ke warung rujak cingur, bantuin biar kamu ada kontribusi kalau udah numpang. Ih. Ya Allah. Makasih ya. Sama-sama. Jadi gini, sih, tante bilangin, kamu sekarang ke depan, kamu harus senyum terus kalau ada pembeli, kamu harus bikin pembeli tuh seneng, nggak boleh cemberut, inget ya? Iya Tante. Aini, Yuden. Kalian mau makan rujak cingur juga? Ya iyalah, habisnya udah nyampe sini mau kemana lagi habisnya? Ya kan aku nggak tahu kalau Zidan itu juga suka rujak cingur, Maya. ya kebetulan tadi kita lewat sini, sekalian mau beli untuk orang-orang di yayasan. Aku juga pengen tahu, gimana sih rasanya rujak asli khas Jawa Timur ini? Yaudah kita masuk bareng-bareng yuk. Ayo. Silakan rujak cingurnya. Iya, aku mau pesan 3 ya. 1 nggak pedas, 2 pedas. Ditunggu ya, duduk dulu. Ya, makasih ya. Tante, ada yang pesan 3 porsi ya. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan pindahnya ke rumah Mbak Lastri, Fanny jadi bisa ngelupain kesedihannya. Mai, kamu dari tadi diem aja. Gak biasanya kamu diem kayak gini. Enggak apa-apa.
Cuman setelah dengar ceritanya Fanny tadi, aku jadi mikir kalau sama kayak cerita aku dulu. Ya, cuman bedanya kalau aku dulu yang ninggalin aku itu papa aku. Ya, makanya dari kecil aku udah harus cari duit sendiri buat bantuin ibu. Kamu hebat loh. Kamu sadar gak sih? Kamu juga hebat loh. Yaudah yuk. Van, udah belum? Buruan ah. Iya tante, ini lagi diberesin satu-satu. Bentar Ayo ya. cepetan. Bagus. Lasri, bayar dong arisan. Dari minggu lalu gua tungguin sampai hari gini belum ada juga. Iya, uangnya belum ada. Ntar kalau udah ada baru dibayar ya. Alah, alasan. Bayar. Bu, udah bu. Jangan ikut campur kamu. Bu, beneran deh, ntar pas ada duitnya dibayar. Masa bayar arisan yang gak seberapa itu kamu gak ada duit? Barusan kamu belanja online kan? Enggak kok, orang cuma ngeliat-ngeliat doang, ngeliat. Enggak beli, enggak. Pokoknya kalau kamu nggak bayar juga arisan, kamu bakal dikeluarin. Terus kamu juga harus ganti rugi sama uang arisan yang udah kamu ambil. Ngerti kamu? Siapa sih malam-malam tunggu? Tunggu. Bagus. Akhirnya pulang juga kamu ya. Bayar utang kamu. Sudah nunggak berapa lama? Bunganya jalan terus, tahu nggak? Saya belum ada duit, Bu. Nanti kalau saya udah ada duit, pasti saya bayar deh. Lastri, kamu pikir kamu lebih pintar dari saya? Kamu mau ngibulin saya ya? Belanja bisa, bayar utang nggak mau. Tante, tadi kan ada hasil uang jualan kita hari ini. Nah, itu kan ada. Bayar cepat. Bentar ya, Bu. Cuman segini. Saya tunggu sisanya. Awas ya kalau kamu sampai belaga lupa lagi. Ibu mau ngapain, Ibu? Bu. Ini tas saya bawa. Dasar tidak tahu diri, mau hidup enak tapi malah belanja ngutang. Persugihan sana. Ini semua gara-gara kamu, tau gak? Aku jadi kehilangan uang aku sama tas baru aku. Tapi benar juga ya, kalau cuma ngandalin jualan rujak cingur, aku kapan kayanya? Kayaknya aku harus beneran pesugihan deh. Kalau cuma mau kaya, gampang. Kamu bisa pakai penglaris bunga Wijaya Kusuma. Bunga pembawa keberuntungan dan kekayaan. Saya mau banget, Mbah. Tapi kamu harus mencari bunga Wijaya Kusuma di saat tengah malam. Karena bunga itu mekarnya hanya di malam hari saja. Apapun akan saya lakukan, Mbah. Bagus. Nanti bunga itu harus kamu rendam di air untuk merendam cobek yang akan membuat bumbu rujak dagangan kamu. Siap, Mbah. Tapi masih ada syarat lain. Kamu harus mencari gadis perawan yang akan menjadi pelayan di warungmu. Gadis perawan? Gadis itu harus mandi dengan air bunga Wijaya Kusuma di saat tengah malam.
akhirnya beres juga. Gerah juga nih, kayaknya aku mau mandi deh. Biar bisa tidur. Fanny, mau mandi ya? Iya tante. Oh ya, tunggu sebentar. Kamu mandinya pakai ini, kamu rendam, abis direndam baru kamu mandi ya. Nih. Kenapa harus mandi pakai bunga ya tante? Ya makanya kamu harus sering-sering baca. Jadi kamu tahu bunga kusuma wijaya ini bagus banget buat tubuh kamu, buat kulit, bisa jadi aromaterapi juga gitu. Cepetan, suruh mandi aja susah. Wangi juga ya tante bunganya? Kan, tante udah bilang apa? Dengar ya Fanny, tante itu kan adalah pengganti orang tua kamu. Makanya tante tuh sayang sama kamu, pengen ngerawat kamu. Tante susah lo cari ini ya. Sekarang kamu mandi pakai bunga kusuma wijaya ini. Ya udah, Fanny mandi dulu ya tante. Tante ngapain di situ? Lagi cuci lap warung. Kamu ngapain di sini? Ini aku mau jemur handuk tante habis mandi. Tapi kamu beneran mandi pakai air kembang kan? Bener ini wangi banget kan? Iya udah tante biar. Hei, biar aku apa? Biar aku yang lanjutin nyuci lapnya tante. Gak usah, ngapain sih? Kamu gimana sih? Tante udah capek-capek cari tuh kembang, biar kamu mandi, wangi. Jangan, udah kamu masuk ke dalam istirahat, biar besok kamu gesit di warung ya. Di sana. Ya udah tante. Fanny. Iya. Bumbu udah ready semua, udah siap? Oh, udah aku siapin semua kok tadi. Tante ke belakang, kamu panggil-panggilin orang lewat ya. Siap, Cari tante. pembeli yang banyak. Pak, silakan Pak, dicoba rujaknya. Boleh deh. Kita pesan 2 ya, makan di sini. Bisa Pak, duduk dulu saya siapin ya. Sebentar ya Mas. Iya. Kita makan rujak cingurnya si Fanny. Kayaknya enak tau, Pot. Kagak. Kalau gitu tuh dibayarin deh. Gue lagi pengen makan ciri khas dari kebangsaan gue sendiri. Nah, belah sono. Kalau kata orang belah sono ya, salad with sauce peanut. Naon hartina yen? Karedok lah. Kalau karedok mah tuh iput oke mau gitunya sayuran sehat gitunya. Cakep. Ya udah, kalau nggak mau makan di sini, tuh dibungkusin ya, Manda. Bong. Kenapa sih? Bu, pesan rujak cingurnya ya. 10 bungkus. Iya boleh, langsung masuk aja Pak. 10 bungkus toh, Yen. Ini loba eta teh. Yuk. Oh, jadi penasaran. Ayo. Ini nggak pedas. Wah. Emang rasanya udah berubah ya? Yen,
Kalau rasanya teh tetap seperti dulu atau mal mungkinnya pesan sampai 10 bungkus gitu. Cobain dulu ibu-ibu, rasanya udah beda, udah upgrade. Yang bener toh. Beneran ya Teh? Kan saya udah bilang cobain dulu Gi. Enak banget ini. Iya enak banget nih bang. Wah enak banget ya. Cobain. Cobain. Pada masuk enak. Fani. Iya Tante. Fan, Tante kan ada urusan. Jadi Tante pergi dulu ya, kamu di warung. Tante tapi ini pelanggannya dari tadi nggak berhenti datang loh, masih banyak banget. Tante nggak bisa bantuin aku dulu, perginya nanti aja. Udah jangan ngeluh, Tante juga dulu jaga warung sendiri. Kamu kan masih muda, masa nggak kuat, ya? Tante jalan dulu. Iya Tante. Kalau kayak gini terus, aku bisa langsung bayar utang, terus udah gitu bisa bayar arisan, udah gitu gak akan dijulitin sama ibu-ibu binjulit. Mbak Lastri, Ini nggak jualan Mbak hari ini? oh jualan dong, jualan mah tetap harus. Cuman kan sekarang udah ada Fani ngebantuin aku ya. Jadi tadi kebetulan lagi ada urusan, mesti keluar dari warung dulu. Gak sengaja lihat toko-toko baju, keinget sama Fani. Soalnya Fani udah gak punya orang tua, saya penggantinya. Sayang banget sama Fani. Jadi kalau lihat apa-apa tuh dikit langsung keingetnya Fani dan Fani. Oh iya Masya Allah ya Mbak. Ya udah kalau gitu saya buru-buru ya mau nemenin Fani, kasihan sendirian, takutnya capek. Oh iya, hati-hati ya Mbak. Iya, permisi ya ini. Silakan Pak. Tante, ini kan dari tadi tamunya nggak habis-habis. Aku boleh nggak izin pulang dulu? Aku pengen istirahat. Lagian bumbunya udah mau habis kok. Mau pulang istirahat enak aja. Udah tahu bumbunya udah mau habis, ya tungguin sampai habis lah. Kamu kebiasaan manja sih, kebiasaan jadi beban orang tua. Udah sana masuk. Iya, Cepet. Jelaslah pelanggan aku akan terus berdatangan ke sini. Kamu udah aku jadikan penarik pembeli. Enak aja mau pulang. Kamu harus kerja buat aku. Alhamdulillah masih buka. Ayo cepetan. Ayo atuh ibu teh udah nggak sabar pengen makan rujak cingur deui. Katanya ndak suka toh, tapi ketagihan. Gak usah malu-malu taput, Yen. Ibu-ibu pada mau pesan rujak cingur? Iya bener, rujak cingurnya tuh nagih banget tuh nggak? Mau dibungkus atau makan di sini? Di sini aja. Udah yuk. Udah, ya. Akhirnya aku bisa belanja lagi. Bagus ya. Tante. Ya. Tante, aku boleh nggak sih kalau cari kerjaan, aku pengen cari pengalaman, Tante. Kerja? Kamu kan udah kerja sama Tante. Iya, aku tahu Tante, tapi kan di warung tuh aku cuma bantuin Tante. Toh aku juga nggak digaji. Aku pengen cari uang, pengen nabung buat masa depan aku. Kamu kok jadi kayak gini sih, Fani? Kayak anak gak tahu terima kasih. Tante kan udah sediain tempat tinggal, makan. Apa jangan-jangan kamu udah gak mau ya bantuin Tante di warung ya? Enggak kayak gitu Tante, Tapi, kamu inget ya, waktu orang tua kamu masih hidup siapa yang bantuin kalian? Tante.
Sekarang malah kayak begini, gak tau balas budi. Iya, ya udah. Aku tetap bantuin tante di warung ya. Maaf ya tante, kalau tadi kalimat aku nyinggung tante. Nah gitu dong. Oh iya, jangan lupa nanti malam kamu mesti mandi kembang lagi ya. Kok mandi kembang lagi sih tante? Buat apa? Kamu kan anak perawan, kamu mesti mandi kembang, jaga badan, tubuh, kulit biar wangi, cakep. Lagian juga ini kan tradisi keluarga. Tradisi keluarga? Tapi kok aku nggak pernah tahu ya? Ibu nggak pernah bilang soal tradisi ini tante. Aduh, kamu bener-bener ngeyel. Tante kasih tau yang bener loh, udah nurut aja. Oke? Oke. Iya tante. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam sayang. Waalaikumsalam, Maya. Nih, aku mau kasih makanan buat Bu Nurul. Makasih ya sayang. Aduh, udah repot-repot bawain ibu makanan. Aku... Ini Bu Yayan, Bu Iput, sama Bu Tuti lagi sakit perut ya? Oh, kayaknya aku tahu deh ini kenapa bisa jadi kayak gini. Kayaknya karena kebanyakan makan rujak cingur. Kok tahu atuh Maya teh? Loh, kok bisa? Iya Bu Nurul, soalnya kan tadi pagi sebelum aku berangkat kerja itu aku ada mampir dulu mau makan rujak cingur rencananya. Cuman karena terlalu rame, jadi aku takut telat deh, jadi aku nggak jadi. Terus aku ngeliat ada Bu Iput, ada Bu Yayan, sama ada Bu Tuti lagi makan di sana. Dan aku lihat juga orang-orang di sana makannya pada lahap banget deh. Kayak orang yang belum makan berhari-hari. Terus pada nambah banyak banget juga. Ya mungkin gara-gara itu jadinya kembung, kenyang, ya kan? Oh, iya ya semalam tuh aku juga sempat ngeliat sih. Ibu-ibu pada beli lagi kan? Astagfirullahaladzim. Ibu-ibu, pantesan kalian sakit perut. Kemarin udah makan 2 di sini. Sekarang makan lagi. Masa makan rujak cingur berturut-turut? Pantesan aja sakit perut. Rasanya enak, Bu Nurul. Ya tapi kalau enak kan nggak perlu dimakan berkali-kali ibu-ibu. Iya sih emang, aduh ini bagaimana ceritanya nih perut nih. Kalau Bu Tuti ibu maklum, tapi Yen sama Iput kenapa jadi ikut-ikutan makan terus-terusan? Bapak nih. Pak. Saya pesan 2 ya Mbak ya. Oke, saya siapin ya. Iya. Tunggu dulu Pak. Van? Aini, kamu nggak apa-apa. Kamu kelihatan pucat banget loh. Kalau saran aku, kamu istirahat aja dulu, jangan terlalu dipaksain kerjanya. Oh, enggak kok, aku nggak apa-apa. Ya aku kecapean dikit lah, kayaknya agak masuk angin. Gara-gara mandi tengah malam. Tapi nggak apa-apa, aku masih bisa kerja kok. Mandi tengah malam? Buat apa? Ini maaf, tapi aku harus siapin pesanan mereka dulu ya. Oh iya, tapi aku pesan 5 bungkus ya. Ya, aku bungkusin. Tapi aku siapin punya bapak-bapak itu dulu ya. Kamu duduk aja dulu. Ya, makasih. Ya. Hai. Nih, aku bawain rujak cingur buat makan siang kamu. Katanya kan kamu mau nyobain, pengen tahu rasanya kayak gimana. Tuh aku bawain. Makasih banyak loh. Tapi ini bukan yang ngantri banget ya? Ya iya ngantri banget, tapi nggak apa-apa kok. Karena kan kamu juga tadi udah beliin makanan favorit ibu. Itu sebagai ucapan terima kasih aku. Iya, sama-sama ini. Walaupun kita rival ya soal cinta, tapi kalau misalnya soal bener kita sama-sama sayang kan? Kayaknya perasaan kamu aja deh. Aku biasa aja sih. Selamat makan. Bener itu orang yang bener-bener aku hormatin banget. Dan udah anggap sebagai ibu aku sendiri. Dia orangnya sangat baik. Dan gak pernah mikir buruk tentang aku. Walaupun dulu aku udah
Mai, itu semua kan udah lewat. Yang terpenting sekarang, kamu fokus sama diri kamu. Kita semua di sini pasti bakal support kamu kok. Iya, sambil aku fokus untuk naklukin hatinya Zidane. Ih, ngeselin banget. Emangnya Zidane mau sama kamu? Makasih ya. Solin. Ini? Zidane. Kok kamu kayak terpaksa senyum kayak gitu sih? Enggak apa-apa, soalnya tadi aku habis ngobrol sama Maya. Iya, aku bawain rujak cingur buat dia. Tapi sebenarnya aku ngerasa aneh deh sama warungnya Mbak Lastri. Aneh gimana? Iya, soalnya kata Bu Yeyen, mereka habis makan di sana perutnya sakit. Tapi pas aku datang ke sana kayaknya tempatnya bersih kok, baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi tetap aja sih aku ngerasa firasat aku ada yang aneh sama warungnya Lastri. Ya udah, nanti kita cek ke sana langsung. Sekalian makan siang, ya? Ya. Bang. Fani makin cantik aja. Bang, bisa aja. Beneran, Van. Cantik banget. Bang, aku masuk dulu ya. Iya. Matanya. Mbak Lasri. Jadi suka ya sama Fani ya? Iya, Mbak. Fani cantik banget, Mbak. Aku bisa comblangin kamu sama dia, tapi ada syaratnya. Apa Mbak syaratnya, Mbak? Syaratnya Dani harus kasih aku bahan-bahan rujak cingur yang murah. Kalau perlu yang di bawah standar juga boleh, atau yang rejectan juga nggak apa-apa. Iya, Mbak. Nanti Dani siapin ya semuanya. Gampang itu mah. Yang penting comblangin saya sama Fani ya. Ini pesanan, Mbak. Gratis. Makasih ya, Dan. Tante kok cari untungnya kebangetan sih? Udah aku nggak dibayar, malah minta bahan yang nggak bagus ke Dani biar dapet tambah murah. Ya udah, Mbak. Saya pamit ya. Iya, makasih, Dan. Iya. Assalamualaikum. Fani. Ya, hati-hati. Van? Hey, Aini. Aku mau ordernya 2. Oh, iya. Aku siapin dulu. Kamu duduk dulu ya. Tapi jangan pedes ya. Oke, makasih. Jidan? Aku udah orderin buat kamu yang gak pedes. Karena kamu gak suka pedes kan? Nih. Silakan. Makasih, dicoba. Van. Ya. Aku ke belakang dulu. Ya. Kamu ngerasa gak sih kalau ini rasanya beda? Aku juga ngerasa gitu. Ya jelas beda dong, jadi lebih enak kan. Makanya orang-orang makannya pada lahap ini. Ini minumannya.
makasih ya. Oke. Lanjutin makannya. Iya. Jidan, tadi aku dapat vision. Aku ngeliat kalau Fanny mandi kembang. Aku ngerasa bakal ada sesuatu buruk terjadi deh. Tante, aku mau ngomong sama Tante. Ngomong apa tuh? Tante, aku nggak mau ya dimanfaatin terus-terusan sama Tante kayak gini. Maksudnya Tante tadi ngomong kayak gitu ke Dani apa? Tante, emangnya Tante nggak kasihan? Nanti kalau misalnya pelanggan pada sakit gimana? Tugas kamu itu cuma ngelayanin pembeli. Jangan ikut campur. Ingat ya, kamu itu punya utang budi sama Tante. Kalau perlu mau pacaran sama si Dani, biar dia bisa kasih kita bahan gratis. Aku emang utang budi sama Tante. Tapi aku nggak mau ngelakuin hal-hal yang nggak pantas, Tante. Gak pantas kayak gimana maksudnya? Jual diri. Kok Tante ngomong kayak gitu? Kamu pikir kemarin nagih utang ke rumah ngapain? Nagih utang Tante? Bukan. Nagih utang orang tua kamu. Terus siapa yang harus bayar? Tante. Belum lagi biaya operasi rumah sakit. Sama hal itu siapa yang bayar? Tante. Biaya rumah sakit, operasi. Makanya juga kebanyakan magang. Kamu kemarin kebanyakan magang, jadi kamu nggak tahu kan ada biaya gede buat rumah sakit, operasi. Oke, kamu pergi dari sini. Nih, silakan pergi sana, pergi. Tapi bayar dulu semuanya, semua-muanya. Ini pesenannya ya, Pak. Pak Ani, kamu cantik banget sih. Kamu udah punya pacar belum? Kalau belum punya pacar, abang mau ajak jalan. Kok diem aja sih? Abang bayar duluan deh. Pak, kalau mau beli yang sopan ya. Santai aja Pak, nanti bayarnya pas rujaknya udah jadi aja. Kamu juga jangan cemberut sama pembeli, nanti cantiknya hilang loh. Iya, cantik-cantik jangan sombong. Apaan tuh tangannya begitu Udah punya istri juga, masih godain cewek orang aja. Saya aduin sama istrinya. Dan udah jangan terlalu kaku begitu. Biasa pembeli di sini kan pada sayang sama si Fanny, udah kayak anak sendiri. Kayak anak gimana Mbak? Itu udah jelas-jelas pelecehan namanya Mbak. Sabar. Makasih ya Bang, tapi Fanny nggak apa-apa kok. Fanny beneran nggak apa-apa. Ini bunganya. Kamu ngapain sih? Tidak baik berbuat licik. Apalagi kamu sampai mengeksploitasi keponakan kamu sendiri demi keserakahan kamu. Kamu ini ngomong apa sih? Gak jelas tau gak? Lagian hobi banget sih ikut campur urusan orang. Betul banget. Kok jadi serem gini sih suasana di rumah?
teriak-teriak? Tante kayak di rumah ini ada hantu deh. Tante aku tadi digangguin tante. Hantu cuma perasaan kamu doang, mana ada hantu sih di sini, orang rumah tante aman. Udah jangan dipikirin ah. Ini buat kamu. Nih, besok pas ke warung dipakai. Ambil. Tante, tapi aku kan cuma jaga warung, kenapa harus pakai lipstick kayak gini? Aduh, Tante, ini warnanya merah banget. Aku nggak biasa pakai lipstick kayak gini. Nggak usah, Tante. Biasa, ntar juga biasa kok. Biar kata cuma jaga warung, kamu itu harus jaga penampilan biar cantik, cakep ya. Ntar dipakai, biar lupa. Udah komplit semua pesanan Ai. Makasih banyak ya, Dan. Udah nganterin. Iya, sama-sama Ai. Kenapa, Den? Kamu kayak pengen ngomong sesuatu. Ada apa? Gimana ya Ai? Gini, boleh nggak aku pinjam uang buat modal usaha besok Ai? Emangnya uang hasil jualan kamu yang kemarin nggak cukup untuk modal, Den? Iya. Kamu kan juga dapat orderan yang banyak banget dari ibu, dari Mbak Lastri. Apa itu nggak nutup? Iya sih Ai, cuman pesanan yang Mbak Lastri tuh nggak pernah balik modal Ai. Soalnya dia tuh minta turunin harganya terus. Aku juga nggak bisa nolak. Apalagi kalau udah ngeliatin Fanny bawaannya mau iyain aja permintaannya dia sama Mbak Lastri. Bisa nggak pinjemin aku Ai? Iya, halo. Ah, yang bener, Pak. Siang ini? Oke, iya. Iya, makasih ya, Pak. Tante, alhamdulillah ini aku dapat panggilan untuk interview. Nanti sebelum aku ke warung, aku izin mau datang interview dulu ya. Interview? Kamu tuh bandel banget ya. Tante kan udah bilang kamu nggak usah kerja sama Tante. Emang kamu tahu kerja apaan? Buat sales produk makanan, Tante. Sales? Cuma jadi sales? Aduh, jadi sales berapa sih gajinya? Nggak akan cukup bayar utang ibu kamu. Tante, aku kan cuma mau usaha. Siapa tahu kalau nanti kerjaan aku bagus, aku bisa dapat uang lebih banyak, jadi aku bisa bantu untuk lunasin utangnya ibu. Aduh, mimpi kamu jangan ketinggian, Fanny. Nggak akan cukup untuk bayar utang. Udah gini, kamu kerja sama Tante sampai utang ibu kamu lunas semuanya, baru kamu boleh cari kerja. Iya, ya udah. Aku langsung ke warung aja sekarang. Bentar. Lipstick yang dari Tante kenapa nggak dipakai? Tunggu. Tante, aku nggak mau pakai lipstick itu, Tante. Mau, orang bagus begini. Tuh. Gitu. Kan cakep kayak begitu. Cantik kan? Oh iya, satu lagi. Nih. Bagus banget kan? Enggak, Tante. Aku nggak mau pakai baju kayak gitu. Toh aku udah emang bantuin Tante kerja di warung, tapi aku nggak mau pakai baju kayak gini. Gini ya, ini Tante udah beli dan cocok untuk kamu. Masa kamu gak mau hargain pemberian Tante tuh, bagus banget. Ya, aku nggak mau, Tante. Aku bantuin Tante kerja itu supaya aku bisa bantu lunasin hutangnya ibu aku. Tapi kalau disuruh pakai baju kayak gini, aku nggak mau. Ya udah, kalau nggak mau, beli mahal juga. Kak, ini ya pesanannya. Makasih ya. Kasih. Kalau kamu rasa ada hal buruk yang sedang terjadi, ikuti kata hatimu. Jangan sampai kamu terjebak dan kamu terpaksa untuk ngelakuin apapun itu.
Fani. Iya, mana dong Fani? Iya, saya buatin sekarang, Pak. Tadi ngomel itu ya. Nggak ada kapan tadi diomelin makan persis banget persis banget kayak pementasan teater titik. Waduh. Bu, kunaon eta teh? Makin bikin desah aja tuh warung rujaknya Lastri. Iya betul, apalagi suami saya maunya makan rujak cingur situ terus, Bu. Suami saya aja nggak mau pulang-pulang nongkrong di situ terus. Apalagi sekarang yang ngelayanin Fani. Tambah makin berani aja tuh, Bu. Iya, itu lipstiknya tuh makin menor aja kayak abis makan orok. Tapi Bu, nggak mungkin lah. Kok Fani bisa seperti itu? Nggak mungkin ah. Alah Bu Nurul, tidak ada yang tidak mungkin gitunya. Siapa tahu si Vanita disuruh sama si Lastri. Nggak bisa jadi toh, Put. Nih kalau gue pikir-pikir ya, lama-lama itu warung rujaknya udah kayak rumah bordir aja ya. Tempat pangkalannya laki orang begono. Ini mah kagak bisa didiemin, Bu. Ini kita kudu datengin. Ayo udah kita datengin. Enggak pakai nanti-nanti ini mah. Lastri! Keluar lu! Keluar dia! Keluar! Lastri! Ini sih! Warung lu ini udah bikin resah warkasi tau. Udah, Yen. Ibu-ibu semua tenang. Aduh, tolong bicara baik-baik, jangan pakai emosi. Udah stop. Ibu, ini Yeyen membela kaum Yeyen. Yeyen lagi erosi, Bu. Biar dulu tuntas dulu nih. Gimana nggak emosi? Gara-gara warung ini suami kita jadi jarang di rumah. Iya betul tuh, Bu. Ini ada apa sih rame-rame begini jadi pelanggan saya kabur kan? Aduh, lu ya, belaga-belaga lu pasang muka, sosok lugu lu, sosok polos lu. Warung lu ini ya udah bikin resah warkamsi. Nih, bini-bini nih. Lakinya pada kagak pulang gara-gara warung lu. Walah, bilang aja bapak-bapak supaya betah makan rujak cingur di sini ya, toh. Ya ampun, ibu-ibu tega banget sih fitnah saya. Saya tuh baru kehilangan kakak saya loh. Fani nih loh. Fani baru kehilangan orang tuanya. Masa kalian tega sih? Kalau perkara bapak-bapak suka nongkrong di sini lama, saya nggak tahu. Waduh, lu gak usah belaga-belaga sok polos sih. Lu lihat nih, lu sengaja kan dandanin si Fani kayak modelan begini nih. Olo, jadi makin kelihatan atunya. Kamu teh pengen ngejerat itu bapak-bapak wakamsi gitu, pengen godain mereka? Emangnya kalau misalnya jagain warung nggak boleh dandan? Ibu-ibu juga dandan dong, biar bapak-bapak pada betah. Waduh, sekate-kate aja tuh bibir ya. Mending lu tutup aja nih warungnya sebelum tambah banyak nih lelaki warkamsi yang datang kemari kagak mau pulang lagi. Nggak mau, ngapain saya tutup warung saya? Itu namanya kalian mau mati rezeki saya. Kita ini bukan mau matiin rezeki lu pindah aja sono atau enggak lu dagang begonoan secara online, lu tau gak? Lu paham kagak sih pakai aplikasi begono? Lu pindah aja sono dah. Udah ya ibu-ibu. Cukup lebih baik karena kita semua bubar. Karena kalau misalkan kita ngomong pakai emosi, itu yang timbul kekerasan. Lebih baik sekarang kita pulang ke rumah masing-masing. Aduh kagak mau, gua nih bela perempuan-perempuan yang lakinya ngetem di mari nih ya. Gua kagak mau, ini kudu ditutup atau enggak kita berantakin aja nyok. Udah, tahan. Ibu-ibu cukup ya. Mbak Lastri, Fani, lebih baik sekarang kamu tutup warung aja daripada nanti ngerugin kalian. Tante, yang dibilang sama Aini itu benar. Mending untuk sementara waktu kita tutup dulu ya warungnya. Udah jamen-jamennya tutup gak? Iya, udah pada salah, kita beresin warungnya. Main acak-acak ya kalau tadi tutup mah. Udah. Kita bubar ya semuanya ibu-ibu. Kita bubar semua. Awas lu gak tutup. Awas kalau dia Bu Yayen. Kalau kamu rasa ada hal buruk yang sedang terjadi, ikuti kata hatimu. Jangan sampai kamu terjebak dan kamu terpaksa untuk ngelakuin apapun itu.
Aduh, jadi sales berapa sih gajinya? Gak akan cukup bayar utang ibu kamu. Tante, aku kan cuma mau usaha. Siapa tahu kalau nanti kerjaan aku bagus, aku bisa dapat uang lebih banyak, jadi aku bisa bantu untuk lunasin utangnya ibu. Aduh, mimpi kamu jangan ketinggian, Fani. Gak akan cukup untuk bayar utang. Udah gini, kamu kerja sama tante sampai utang ibu kamu lunas semuanya, baru kamu boleh cari kerja. Aku harus gimana ya? Aku cerita ke Aini aja. Mungkin dia bisa bantu aku. Mau kemana lagi tuh anak? Iya Aini. Jadi selama ini Tante Lastri tuh selalu minta ke Dani buat kasih stok bahan makanan yang murah. Aku tuh bener-bener takut dan kasihan sama Dani. Yang ada dia bisa rugi kalau kayak gini terus. Dan Tante Lastri juga terus-terusan maksa aku buat bantuin dia kerja supaya ya aku bisa bantu untuk lunasin hutang ibu aku yang udah sampai ratusan juta. Aku tahu ini pasti berat banget buat kamu. Dani juga udah sempat cerita masalah dia sama aku. Kasihan juga sih Dani lagi kesusahan sekarang. Bukan itu aja, Ay. Fani? Fani? Tante cariin kemana-mana, ternyata kamu di sini. Tante. Mbak, aku lagi curhat sama Fani, maaf ya. Oh gitu. Ya udah kalau gitu sekarang kita pulang ya, Fani. Fani mau aku ajak makan malam dulu. Nggak apa-apa kan? Mbak juga boleh kok ikut makan malam bareng sama kita. Iya kan, Fan? Lastri, Ibu, Fani, ya saya. Ibu udah bikin makan malam ya buat kita? Iya, yuk bareng-bareng makan sama kita, Lastri, Fani, sama saya sama Aini. Tapi aku udah masakin masakan kesukaannya si Fani, Bu. Nggak apa-apa ya, kita berdua makan di rumah kita aja. Makasih banyak loh tawarannya. Oke sayang, kita jalan. Iya, ya udah. Aku duluan ya Aini. Bu Nurul. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Bu, kasihan banget deh Fani. Hidupnya berat banget. Dia harus bayar hutang, bayar biaya pengobatan ibunya yang sebelum meninggal karena dibiayain sama Mbak Lastri. Memangnya Lastri bilang sama kamu kalau dia membiayai pengobatan ibunya Fani? Maaf ya Aini, ibu bukannya suuzon, tapi selama ibu Fani sakit, ibu dengan Pak RT yang mondar-mandir ke rumah sakit untuk ngurusi biaya pengobatan pakai BPJS. Dan ibu belum pernah kok melihat Lastri ke rumah sakit. Jadi Mbak Lastri bohong ke Fani. Kalau gitu besok aku coba cari info ke rumah sakit. Cuma malam ini aku harus selidikin soal vision yang aku dapat. Tante. Bener-bener kamu ya. Dasar bener-bener ponakan gak tahu diuntung. Tante, aku udah capek selama ini Tante suruh-suruh ngelakuin hal yang aneh. Tante juga udah bikin warga marah. Bodoh amat sama warga. Emang siapa mereka mau ngatur-ngatur Tante? Hah? Kalau bukan karena mereka keroyokan, Tante gak akan tutup itu warung. Dan kamu dengar baik-baik ya. Kita dagang lagi dan kamu harus layan pembeli dengan baik. Atau gak kamu tahu akibatnya. Bujuk Neng, ngadi-ngadi nih bocah ya. Udah diperingatin, masih berani buka dia. Kagak ada takut-takutnya ya. Gak kapok toh ya, tadi kita serbu toh. Kudu nama tadi teh kita teh langsung berantakin aja warungnya tadi acak-acak. Tuh kudu dikasih aba-aba gitu. Emang kudu begitu. Bebo. Ngapa lo megangin perut aja? Ini namanya lagi kenyang, Bu. Ini pada ngapain sih, ngeliatin apaan? Tuh, tadi siang udah kita grebek, kita suruh tutup. Ngapa jadi sekarang dibuka lagi ya?
Wah, kayaknya malam-malam gini enak nih makan rujak cingur. Makan dulu ya. Aduh, lu tadi bilang kenyang sambil ngusap-ngusap perut. Sekarang lu ngeliat beginian, lu mau beli lagi. Kagak bisa lu. Kenapa emang? Kita Udah makan begitu. Saya udah makan. Kenapa nggak Lu boleh? mau jadi kobran pesugihan? Baik siap. Sini. Tante aku nggak mau. Tante Ini? aku udah mandi. Ini tuh jadwalnya kamu mandi kembang. Tante enggak, aku nggak mau. Aku udah nggak mau mandi-mandi kayak gini lagi. Kamu tuh bener-bener ngeyel banget ya, duduk. Tante. Duduk. Tante, aku udah mandi tadi. Duduk. Enggak. Duduk. Udah, diam. Tante, ini udah malam. Diam. Aku udah mandi, Tante. Aku harus ketemu sama Fanny. Tapi kalau misalkan aku ketuk pintu yang ada Mbak Lastri yang keluar. Aku harus ke sana. Tante dingin, Tante. Siapa itu? Nggak ada orang. Van? Ini Mbak Lastri mana? Oh, Tante masih di rumah. Kenapa? Van, sebenarnya aku ngeliat apa yang kamu lakuin semalam sama Mbak Lastri. Kamu ngintip? Ya Allah, ini aku lega banget akhirnya ada orang yang tahu soal ini. Jadi emang selama ini aku tuh selalu dipaksa mandi kembang tengah malam. Astagfirullahaladzim. Mbak Lastri bener-bener keterlaluan. Pokoknya kamu jangan mau ngelakuin itu lagi ya. Karena aku curiga ada sesuatu yang aneh. Aku nggak mungkin nolak. Ini kamu tahu kan? Ibu aku tuh punya hutang sama Tante Lastri. Fanny, enggak. Itu semua bohong, Van. Ibu kamu nggak pernah punya hutang ternyata. Dan biaya pengobatan ibu kamu itu udah ditanggung sama program kesehatan pemerintah. Ya Allah, Tante. Dia udah benar-benar tegas sih sama aku. Aku bakal ngomong sama dia sekarang. Van, jangan sekarang. Soalnya aku masih butuh bukti supaya dia tuh nggak bisa ngelak. Kita harus nyari bukti dulu, makanya aku mau ke rumah sakit nanti. Ya? Pokoknya kamu tenang aja. Aku pasti bakal bantu kamu. Bantuin apa nih? Ini Mbak, soalnya kan bos aku lagi butuh rujak cingur cepat. Makanya aku bantuin Fanny aja, ya kan Van? Iya benar kok Tante. Oh gitu. Ya udah nunggu apa lagi? Ya ini aku mau buatin rujaknya. Bentar ya ini. Cepat. Mandi, Tante bilang mandi. Aduh, Tante aku nggak mau mandi tengah malam kayak gini lagi. Aku tuh lagi flu sekarang. Kalau misalnya aku paksa mandi, besok aku jaga warungnya nggak fokus gimana? Justru karena kamu lagi flu, kamu mandi, buang kuman-kuman di tubuh kamu biar bersih. Tapi Tante. Jangan ngelawan. Atau kamu mau Tante mandiin kayak tadi malam? Tante guyur? Enggak usah Tante, aku mandi sekarang. Udah cepetan, Tante tunggu di luar.
Bener ya, Abang bohong? Iya, Tante. Apa jangan-jangan selama ini aku sakit tuh gara-gara aku mandi kembang tiap malam ya? Pokoknya kamu jangan mau ngelakuin itu lagi ya. Karena aku curiga ada sesuatu yang aneh. Buruan mandinya, Fani. Iya Tante, ini mau mandi kok. Kak, mulai sekarang aku nggak boleh mandi kembang lagi. Dengan aku pura-pura aja. Lo kok aku ketiduran di sini sih? Ya ampun. Jadi aku nggak ngelakuin ritual rendam cobek nih. Tante udah bangun. Kok kamu nggak bangunin Tante sih? Tante ketiduran di sini loh. Iya, soalnya tadi malam aku ngeliat Tante tidurnya pulas banget, aku nggak tega Tante. Udah nih gimana ya? Ya ampun, apa yang terjadi? Akibatnya apa kalau misalnya aku nggak ngelakuin ritual semalam? Ritual? Ritual apa maksud Tante? Tante jawab. Ritual apa maksud Tante? Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama aku mandi kembang tiap malam? Iya Tante? Aduh, apaan sih kamu salah denger? Enggak. Tante, aku nggak mungkin salah denger. Jelasin sama aku. Maksudnya ritual apa? Oke, Tante ngelakuin ritual rendam cobek pakai kembang Wijaya. Kamu juga mesti mandi kembang. Biar apa? Biar warung kita rame. Kebukti kan rame kan? Astagfirullahaladzim, Tante tega banget sih. Jadi selama ini Tante cuma manfaatin aku buat ngelancarin pesugihannya Tante. Iya, aku bener-bener kecewa sama Tante. Aduh, udahlah Fani, kamu mau kecewa kayak mau apa kayak Tante nggak peduli. Yang penting warung Tante rame. Ingat ya, kamu itu harus melunasin utang-utang ibu kamu. Jadi harus nurut kamu. Udah, sekarang jangan banyak ngomong, siap-siap ke warung. Sebelum aku mendapatkan bukti dari Aini, aku terpaksa harus bertahan sama permainan Tante Lastri. Nah, kebetulan karena tadi kamu bilang kita mau sarapan bareng, aku udah beli pas banget 2 porsi buat sarapan kita. Sebentar ya. Makasih banyak loh Zidan. Ya ampun. Kamu nggak apa-apa? Enggak, aku gak apa-apa kok. Wah, pagi-pagi udah mau makan sarapan aja nih. Enak banget ya. Ini cuman ada 2 porsi doang. Buat aku mana? Aku gak dibeliin ini. Oh, ini bukan aku yang beli. Ini Zidan yang beli. Tapi kalau aku belinya rujak cingur. Mau? Ah, nggak apa-apa. Aku cicip yang punya kamu aja. Ini enak banget kan? Oke. Kamu juga nggak makan banyak kan? Ani? Ya bang.
Mbak, baru buka ya? Enggak sih, udah dari tadi bang. Oh, tumben. Biasanya jam segini udah rame. Iya, saya juga nggak tahu bang. Ya udah, aku pesen satu ya, makan di sini. Siapa tahu jadi penglaris. Boleh, duduk dulu bang. Aku siapin ya. Oke. Ini pasti efek karena aku kelewatan ngelakuin ritual itu. Mbak. Dan Mbak Lasri ngapain Mbak Lasri? Kayak gelisah gitu. Mbak Lasri tenang aja Mbak. Rezeki nggak akan kemana kok. Nanti juga rame lagi. Enggak, ini cuma jalan-jalan doang, olahraga. Nah, Nih udah jadi. aku makan ya. Iya, udah dicobain. Iya, makasih. Enak banget nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Fani, Iya, kenapa bang? rujaknya kok kayak beda rasanya ya? Ini tadi pakai resep yang biasanya kok bang. tuh kan, pasti efek kekuatan kembang Wijaya Kusuma luntur karena cobeknya nggak direndam semalam. Gimana? Pasti capek ya? Ya lumayan Bu Nurul, tapi ya gitu anak-anaknya lucu-lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini udah pulang sayang? Ya, ini maaf ya, kesini nggak bilang-bilang kamu dulu. Semakin hari aku lihat sering-sering kesini nih. Kan nggak apa-apa. Kalau Maya di sini jadi ibu ada temennya, ada temen ngobrol. Ini kan anak ibu juga. Dengar nggak apa-apa. Emangnya kenapa takut banget ya aku rebut Bu Nurul dari kamu? Dulu sayang kan sama aku ya? Sayang. Aku kan nggak takut karena aku bukan anak kecil. Oh, ya udah kalau gitu berarti Bu Nurul buat aku aja. Apa-apaan? Nggak bisa dong, ini kan ibu aku. Nggak bisa. Bu, aku lihat Bu, tarik. Nggak bisa, ini ibu aku. Bu, Aja, anaknya Bu. Udah ini kalian ini udah kayak anak kembar. Sebentar ribut, sebentar cari-carian, sebentar bareng. Dulu persis kayak begini kecil juga seperti ini loh. Anak kembar. Ih, aku nggak mau Bu dikembar-kembarin sama dia. Enak aja, aku juga nggak mau Udah stop dia udah. Oh, mulai lagi kan? Ini gimana hasil rumah sakit, Nak? Oh ya, ini alhamdulillah udah dapat bukti Bu. Dan ternyata memang Mbak Lastri itu memanipulasi Fani. Manipulasi? Manipulasi gimana maksudnya? Iya. Jadi Mbak Lastri itu bohongin Fani. Dia bilang kalau ibunya punya hutang ratusan juta. Makanya dia itu disuruh kerja rodi, bener-bener kerja terus-menerus. Dan bahkan setiap malam Fani disuruh mandi kembang, Bu. Astagfirullahaladzim, tega ya. Oh, dan satu lagi, ternyata Mbak Lastri itu juga ikut ritual pesugihan Wijaya Kusuma, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kurang ajar banget nih Mbak Lastri. Wah, ini nggak bisa dibiarin. Amaya, kamu mau kemana? Sabar, jangan emosi sayang. Nggak bisa Bu Nurul. Aku mau samperin Mbak Lastri sekarang. Aku mau kasih dia pelajaran. Ini kasihan banget Fani. Maya. Ini kejar Maya ya. Iya. Kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggu aku, Maya tunggu dulu. Maya sebentar, tunggu dulu. Jangan cegah aku, Ay. Aku ngerti perasaan kamu, Maya. Tapi tolong jangan gegabah, sabar dulu. Kamu nggak tahu, Ay, betapa susahnya jadi Fani. Iya, karena aku paham perasaan kamu. Aku mau bantuin Fani. Waduh, rupanya di mari sedang terjadi prahara perebutan sebuah hati antara kekasih satu sama kekasih dua begono ya ele. Ini mah pasti gegara someone who love you, ya Pan? Enggak. Ternyata selama ini Mbak Lastri itu pakai pesugihan untuk ngelarisin warung rujaknya. Dan dia selama ini manfaatin dan nipu Fani. Mak dirodok emang tuh si Lastri ya. Udah, kalau
begini caranya, ketimbang ntar banyak lelaki yang udah jadi korban lagi nih, udah kita laporin aja, kita gerebek tempatnya, kita panggil warganya. Oh, jadi ini teh gara-gara si Lastri gitu, jadi banyak warga yang kelepek-kelepek? Iya, tapi kita bisa bicarakan baik-baik. Karena aja bicara aja. Ibu, Mai. Aduh, kenapa jadi runyam kayak gini? Uangnya, pas ya. Makasih ya bang. Maaf ya rasanya kurang enak. Iya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan ntar jadi lebih enak lagi ya. Iya. Ya udah. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tante, ini semua karena kamu gak bangunin tante ya. Jadi efek cobeknya berkurang, jadi gak enak kan rasa rujaknya. Tante udahlah, aku tuh udah capek tante. Harusnya dari awal tuh tante gak ngelakuin cara licik, harusnya tante jujur. Jujur kamu bilang, emang jujur bisa kasih kamu makan? Serah tante mau ngomong apa. Tapi mulai sekarang aku udah gak mau ngelakuin semua ritual tante. Dari tadi malam aku juga udah gak ngelakuin tuh ritual mandi kembang. Aku buang semua airnya. Lipstick yang sekarang aku pakai itu juga bukan lipstick dari tante. Hah? Kamu mau merusak semua yang udah tante bangun dia? Ingat ya, kamu itu masih punya utang banyak. Memangnya ada hutang apa? Ya, ibunya Vanilla punya utang sama saya. Biaya rumah sakit, operasi, banyak utangnya. Bohong. Semua dokumennya ada di sini, pelunasan pembayaran dari rumah sakit. Dan semua biaya pengobatan itu udah ditanggung sama program kesehatan pemerintah. Ibu saya dan RT yang udah ngurus semua ini. Jadi gitu ya. Gue pikir di dunia ini cuman ada anak durhaka doang. Ternyata ada juga tante durhaka kayak lo. Udah jualan pakai pesugihan. Sekarang lo mau coba-coba fitnah saudara lo sendiri? Enggak, apa itu pesugihan, saya nggak ngerti. Aduh, udah, gak usah ngeles lagi ya. Kita semua udah tahu. Tante, aku juga udah kasih tahu Aini soal apa yang Tante bilang tadi pagi. Aini juga udah mergokin kok waktu Tante maksa aku mandi kembang. Bertobatlah Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najidan? Bu Nurul, Aini ada nggak ya Bu? Najidan, tadi Maya baru aja pergi sama Aini. Katanya mereka ke warung Lastri. Ibu lihat tadi sepertinya Maya kesel karena perlakuan Lastri sama Fadi. Bu Nurul, kenapa sama Mbak Lastri? Dani baru aja makan rujak di tempat dia. Cuman rasa rujaknya tuh kok nggak kayak biasanya ya, kurang enak. Lastri menggunakan cara licik untuk meramaikan warung. Dan sepertinya sekarang dia ada kendala. Sehingga rasa nikmat dari rujak yang selama ini dirasakan oleh warga mulai memudar. Maksudnya dia pakai pesugihan begitu? Bu Nurul, Dani susulin Jidan ya. Assalamualaikum. Dani, waalaikumsalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kita terlambat. Lastri udah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Dan kayaknya baunya berasal dari jenazahnya Lastri. Coba deh dibuka mukanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, marilah kita maafkan segala dosa almarhumah semasa hidupnya. Setiap kejadian yang terjadi di hidup ini pasti ada hikmahnya. Dan semoga dari kejadian ini kita dapat pelajaran dan kita bisa lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Amin. Amin. Dani, mari kita lanjutkan proses pemakamannya. Iya. Jangan lupa, nanti pilih saya ya, Lukman. Iya ya. Nomor Saya 1. pasti pilih Mas Lukman. Iya. Insya Allah ya. Terima kasih banyak. Ibu kok tiba-tiba mendukung Pak Lukman? Padahal kan ibu loyal banget ke Pak Aryo karena udah tahu kinerjanya bagus banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aini. Aini, jangan lupa ya, pilih Pak Lukman nomor 1. Pak Lukman, saya tinggal dulu ya. Iya, baik. Terima kasih banyak. Aini. Ini ya. Nanti pilih saya ya, nomor 1.